Dan lagi-lagi, area 2038-2040 menjadi musuh bagi bullish. Ternyata kenaikan kemarin tertahan di level 2039, teman-teman. Dan tapi catatan positifnya adalah penurunan pun agak sulit untuk menekan lebih lanjut karena akhirnya terhenti di level 2025. Bahkan pagi ini dia masih tetap tertahan di 2028. So, apa yang akan terjadi berikutnya tergantung dari data GDP nanti malam, termasuk juga efek akhir bulan. So, kita akan lihat terlebih dulu apa yang terjadi pada US dollar dan juga US Treasury. Ya, ini adalah grafik US dollar di mana grafik tetap berada di bawah garis biru, di bawah trendline biru, dan so far ya saya anggap saja ini masih tetap dalam proyeksi kenaikan yang sesaat atau kita sebut dengan retest ataupun kita sebut dengan pull up. So, dalam beberapa waktu ke depan kita masih tetap akan mungkin melihat 104.40 atau bahkan turun ke level 103.00. Jadi pilihannya adalah opsi ini baru akan terjawab nanti data GDP atau bahkan data PCE besok malam. Nah, kemudian, kalaupun kita anggap ini adalah dengan penutupan candle doji yang sempat terjadi tadi malam, maka kemungkinan level karakteristik untuk pull up ataupun bullish akan berada di level 104.00 sampai 104.40. Jadi cukup lebar ya. Nah, cuman masalahnya adalah apakah dia akan ditutup lebih lanjut dan tembus di atas 104.40 ataupun bahkan tembus di atas areal biru 105, maka kita akan tentukan dalam 2 hari ke depan, hari ini dan hari besok. Di sisi lain, kita butuh data yang relatif negatif ataupun relatif lebih lemah, sehingga kita masih juga cukup terbuka peluangnya untuk turun kembali at least ke level 103.90-an atau bahkan ke 103.60-an atau bahkan langsung terjun di bawah 103. Jadi ini yang akan terjadi dalam 1 atau 2 hari ke depan, hari ini dan hari besok. Jadi kita akan update lebih lanjut nanti setelah data GDP selesai apa yang akan terjadi dengan US dollar-nya. Kemudian kalau kita perhatikan lagi dari yang terjadi sepanjang grafik H4, ternyata sideways-nya juga cukup melelahkan dan lagi-lagi saya ingatkan kita berada di dalam jalur dari head and shoulder. Nah, kemudian target utamanya kan sebetulnya ada 130.20 dan itu belum selesai. Jadi kita lihat di sini ada semacam pull up ataupun retest. Jadi biarkan saja sampai dia sejauh apa yang biasa mencapai. Kalau misalkan lihat dari sini, maka area yang kemungkinan akan dicapai adalah 104.20. Sedikit lebih rendah daripada resisten yang ada di grafik daily tadi. Nah, kemudian kalaupun misalkan, at least ini grafik H4 berarti dalam 8 atau 16 jam ke depan mungkin kita akan lihat sampai setelah data ekonomi. Berarti artinya kita mungkin akan melihat antara dia lanjutkan kenaikan tersebut atau rejection turun kembali. Ya, tentunya kalau kita berharap dengan yang namanya head and shoulder, maka kemungkinan harusnya area 104.20 adalah area yang tidak boleh ditembus, sehingga kemungkinan dia akan masih cukup kuat untuk mengalami penurunan. Kemudian, secara bertahap, lanjutkan penurunan sampai memenuhi target kuota dari head and shoulder tersebut. Nah, secara teknis biasanya head and shoulder memang selalu mencapai targetnya, tapi kali ini mungkin akan sangat bergantung kepada US data. Nah, kemudian dari sisi US Government Bond ataupun US Treasury Yield atau imbal hasil Treasury, lagi-lagi kita coba lihat ya, potensi yang sebelumnya kita sebut sebagai rising wedge sudah turun 2 hari yang lalu, kemudian dia turunnya cuma sampai situ karena target utamanya di area 4,15. Kita lihat di sini ada kenaikan, tapi juga ternyata lagi-lagi tertahan di level resisten trendline. Dan juga jangan lupakan ini adalah area yang masih tetap dianggap pull up ataupun retest resisten. Jadi kalau lihat dari ini, kelihatannya saya masih cukup yakin bahkan kita dapatkan area yang terjadi berikutnya adalah rising wedge kedua. Artinya rising wedge yang mini atau lebih kecil, jadi kecenderungannya relatif bisa diharapkan nantinya akan terjadi penurunan seperti itu. Jadi kita akan lanjutkan poin penurunannya setelah dia gagal tembus 4,305%. So far masih 4,287, jadi saya harap masih ada 0,2 atau 0,4 poin lagi untuk mengetes atau menguji area resisten tersebut sebelum akhirnya ditekan turun. Nah, otomatis dari sini potensi pergerakan di sesi Asia sampai Eropa atau bahkan menjelang sesi New York nanti malam, saya rasa ini juga akan sangat menentukan di mana mereka akan berhenti, sehingga nantinya kita akan harapkan terkait dengan pergerakan emas ataupun pound sterling ataupun crude oil, kecenderungannya akan mengikuti dari pola pergerakan selanjutnya. Nah, dalam hal grafik H1, untuk grafik H1 emas, saya melihatnya posisinya seperti ini teman-teman. Kondisi kemarin ternyata dia tertahan, ya bisa dibilang di situ arealnya adalah areal 61,8%, termasuk juga area orange ini adalah 2021 sampai 2024.
Jadi itu sebabnya kenapa dia tidak turun lebih lanjut. Kemudian kalau kita perhatikan dari bagian RSI, saya rasa juga itu terjadi yang namanya bullish divergence. Itulah sebabnya dia sulit untuk mengalami tekanan lebih lanjut, sehingga saya memutuskan untuk hari ini pun masih tetap dalam jalur kenaikan. Nah, yang tidak kalah penting, untuk Anda yang mengikuti selalu dengan grafik K4, sesuai dengan apa yang sempat kita bahas dari sejak hari Jumat, terkait dengan potensi inverse head and shoulder, kelihatannya kita masih tetap punya harapan untuk hal tersebut, karena kemarin pun resmi penurunan hanya tertahan di level ini. Ya, jadi dua level yang utama, dan dia tidak terlihat turun di bawah level neckline lagi. Artinya, lagi-lagi kita punya harapan, punya kesempatan untuk lanjutkan kenaikan sesuai dengan target ataupun pola dari inverted head and shoulder. Nah, kalau seperti ini, berarti kan sebetulnya minor trendnya ini akan koreksi, dan ini bukan double top, melainkan mungkin hanya sekedar menguji, lalu kemudian nanti diharapkan dia naik seperti itu. Nah, tapi rangkaian area kenaikan tersebut juga jangan lupakan dengan beberapa target area resisten. Ada 2038, 2040, kemudian ada 2048, 2050, dan terakhir adalah 2062, 2065. Jadi ada 3 level utama resisten yang kuat atau yang dianggap kuat sebelum akhirnya kita menempuh target utama kita, yaitu target 2080 sesuai dengan ketinggian dari area bagian head. Jadi kita akan tunggu beberapa waktu ke depan. Dan saya rasa cukup wajar kalau kita tunggu sampai data GDP atau bahkan data PCE besok. Nah, dengan catatan, kita tidak berharap ada kejutan dari data GDP nanti malam, jadi saya tidak berharap akan ada penurunan di bawah level 2020. Tapi kalau itu terjadi, silakan switch strategi menjadi sell untuk potensi target sampai 2012 yang terdekat, atau yang terjauh adalah 2005. Kenapa 2005? Karena lihatlah di sini area support historical yang juga kecenderungannya kita sudah tandai beberapa waktu terakhir, dan diharapkan ini akan terjadi rebound yang cukup besar. Kenapa? Karena efek dari demand kemungkinan akan terpantul di zona yang paling kuat atau yang diperkirakan kuat. Sementara 2015, 2020 atau 2012, 2016 itulah area tengah yang juga kita harapkan sebagai teritori right shoulder yang kita curigai, maka sebaiknya tidak tembus area tersebut. Begitu dia ternyata tidak tembus, berarti harapan inverted head and shoulder-nya masih tetap terbuka. Tapi kalau dia tembus di bawahnya, berarti ya kesempatan itu sudah hilang. Nah, grafik daily pun ini juga agak ambigu sebetulnya. Kalau kita bilang dia turun, ya dia masih ada kecenderungan turun. Tapi 2 candle terakhir dengan doji candle ini, satu membantah yang lainnya. Artinya candle doji yang terakhir tadi malam, kecenderungannya bagi saya adalah membantah tekanan turun dari candle bearish sebelumnya. Sehingga peluang untuk hari ini masih bisa diharapkan untuk mulai menguji teritori 2040 kembali, atau bahkan ke 2048. Dengan catatan, hati-hati, karena 2040 ataupun 48 kelihatannya agak sulit sebelum data PCE besok malam. Nah, pound sterling posisinya juga lagi-lagi agak rumit di sini. Dia kecenderungan tertahan lagi dari area resisten, dan seperti yang saya sebutkan, sebetulnya kita masih tetap bisa mengharapkan gebrakan ataupun kelanjutan, baik itu untuk sisi bullish ataupun sisi bearish. Cuman sayangnya range arealnya masih tetap terbatas, teman-teman. Dalam 1 minggu terakhir, dia tertahan di 1.2650 dan resisten 1.2700. Artinya, hanya sekitar 50 poin. Jadi saran saya, kalau Anda bertransaksi pound sterling, sebaiknya Anda cukup mengincar target 30-50 poin saja. Dan itu berarti dengan risiko bahwa stop loss mau tidak mau kita perkecil, karena distribusi hasilnya 1/2. Ya, jadi itu yang harus kita pahami terlebih dulu. Jangan paksakan mengincar 100 poin atau bahkan 80 poin, karena at least range pergerakan tidak sampai sana, teman-teman. Jadi kemungkinan TP1 pun mungkin tidak perlu tercapai atau tidak akan tercapai. Jadi hati-hati, walaupun saya kecenderungan untuk hari ini masih tetap buy dengan asumsi bahwa dolar akan tetap melemah karena data GDP yang diperkirakan akan turun, maka tetap berhati-hati. Selama dia tidak naik di atas 1.2700 ataupun 1.2720, maka kemungkinan potensinya tetap terancam untuk turun kembali. Tapi yes, Anda sebaiknya melakukan sell atau switch dari sell kalau harganya berada di bawah level 1.2620. Selama dia masih di 2650, saya rasa ini masih tetap dipertahankan saja karena kondisinya secara historicalnya masih cukup kuat. Tapi sampai detik kapan? Nah, ini yang akan kita pertanyakan nanti. Kalaupun terjadi kenaikan, juga harus berhati-hati karena kemungkinan ya 1.2720 adalah target maksimal mereka. Atau yang paling bagus adalah Anda sebetulnya bisa incar buy mulai 1.2620. Tapi lagi-lagi, area tersebut juga cukup kritikal. Jadi Anda tetap harus menggunakan stop loss. Karena in case
kalau sampai tembus yang namanya support, itu akan mengejar teritori 1.25, 60, atau bahkan 1.2520. Oke, switch strategi menjadi sell kalau tembus 1.2620. Tapi selama dia tidak tembus, silakan pertahankan buy. Tapi dengan catatan, target utama mungkin belum akan menjangkau 1.2770, melainkan baru akan tercapai 1.2700 ataupun 1.2720. Untuk crude oil, silakan follow buy. Apalagi kalau misalkan posisinya dia confirm naik di atas 78.50. So far, high-nya tercatat 78.60. Running price 78.40 saat rekaman ini, dan low-nya masih tipis di 78.30. Pilihannya antara dua. Anda bisa lakukan directly buy, ya, artinya setelah tembus 78.50, proyeksi target terdekat 79.30, ya, atau terjauhnya 80.10. Dan koreksi yang berikutnya, opsinya adalah Anda tunggu sampai koreksi minimum 77.60 atau maksimum 77.40. Setelah itu Anda prefer buy dengan stop loss di bawah 7700 dan diharapkan dia tembus area 78.00. Jadi Anda punya dua opsi, buy on breakout atau buy on dip saat dia terkoreksi ke area 77.40-an. Nah, hati-hati, begitu tergelincir di bawah 77, maka kemungkinan potensinya kecenderungan adalah mengalami penurunan lebih lanjut dan Anda punya harapan di 76.30 ataupun 75.80-an. Kalau itu tembus, hati-hati dia akan tergelincir sampai zona 74. Tapi kalau tidak tembus, seperti apa yang terjadi dalam 2 atau 3 hari terakhir, dia akan rebound kembali ke level 77. So, ini cukup berimbang, alasannya juga sudah cukup sederhana. Anda bisa cek di faktor fundamental apa saja yang kecenderungannya mendorong harga minyak. Jadi di grafik daily pun kelihatannya juga kita punya kesempatan untuk tembus 79 dan target utamanya adalah area 81 dan juga area 83. Nah, sementara kalau gagal tembus, kita punya kesempatan untuk correction ke area 75 atau bahkan 73.